Sudah membaik Eduardo Perez. Ogah buru-buru turunkan Koko Ari. Sebuah kabar yang sangat melegakan akhirnya diterima Persebaya Surabaya jelang pekan ke-9 BRI Super League 2025-26. Setelah 6 bulan menepi karena cedera, Koko Ari Araya sudah kembali berlatih bersama tim utama Persebaya. Seperti diketahui, Koko mendapat cedera otot paha saat membela Madura United FC melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bangkalan awal April 2025 lalu. Sejak didatangkan kembali awal musim ini, pemain binaan kompetisi internal Persebaya itu diketahui sudah 1 pekan bergabung dalam sesi latihan rutin tim. Kembalinya sang bek kanan tangguh ini dianggap dapat menjadi sebuah momen krusial bagi Bajul Ijo yang berjuang keras mencari konsistensi. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan suntikan kualitas dan mentalitas yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Eduardo Perez. Tentu saja Koko sedang dalam proses pemulihan cedera, tapi kami sangat senang dengan kemajuannya, kata juru taktik berusia 48 tahun itu. Setelah melewati masa-masa sulit dalam pemulihan, Koko tampak siap untuk kembali ke lapangan dan memberikan suntikan kekuatan, agresivitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh lini pertahanan tim asal Kota Pahlawan ini. Kehadiran kembali pemain berusia 25 tahun itu di sesi latihan menjelang laga krusial diharapkan dapat memberikan dorongan moral yang signifikan dan kekuatan tambahan bagi tim, yakni big match pekan ke-9 BRI Super League kontra Persija di Stadion Gelora Bung Tomo mendatang. Namun, Eduardo dan tim medis Persebaya sangat berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko sedikit pun untuk mempercepat proses pemulihannya, kendati kedalaman skuad di posisi bek kanan yang minim. Bagaimana tidak, mereka hanya memiliki Arif Catur Pamungkas yang murni beroperasi di sektor kanan pertahanan Persebaya. Tidak, Koko belum siap untuk bermain, tapi dia pasti akan kembali segera. Saya tidak tahu. Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada tim medis, tutup Eduardo. Optimis Perez, jungkalkan Persija Jakarta, dan Tavares dirumorkan gabung klub Timur Indonesia. Persebaya Surabaya mulai memainkan perang urat saraf jelang duel panas kontra Persija Jakarta di lanjutan Super League. Pelatih Eduardo Perez mengirim sinyal optimistis dengan menegaskan timnya sudah menyiapkan 3 tahap latihan khusus untuk menaklukkan Macan Kemayoran di Stadion Gelora Bung Tomo mendatang. Pelatih asal Spanyol itu menyebut laga melawan Persija bukan sekadar pertandingan biasa. Di hadapan ribuan bonek, ia ingin menampilkan permainan terbaik yang bisa membuat lawan tertekan sejak menit pertama. Kami akan menyuguhkan sebuah pertandingan yang sangat menarik di depan para pendukung kami, ujar Eduardo penuh keyakinan. Ia menegaskan timnya siap tampil habis-habisan demi memberikan kebanggaan bagi Kota Pahlawan. Oleh karena itu, kami berharap dapat memberikan penampilan yang hebat dan menunjukkan kemampuan terbaik kami, sambungnya. Pernyataan itu terasa seperti psaywar halus yang dilontarkan sang pelatih. Dengan nada penuh percaya diri, Eduardo seolah ingin mengirim pesan kepada Persija bahwa Green Force sudah sangat siap menyambut laga besar tersebut. Eduardo mengungkapkan jeda kompetisi menjadi keuntungan besar bagi timnya. Ia membagi masa persiapan panjang ini ke dalam 3 tahap latihan dengan konsep berbeda tiap minggunya. Lewat persiapan matang dan keyakinan kuat, Persebaya Surabaya optimistis bisa menundukkan Persija di laga bergengsi nanti. Perkataan sang pelatih menjadi sinyal jelas, Persebaya Surabaya tak sekadar siap secara fisik, tapi juga mental. Siwar ala Eduardo Perez tampaknya sudah dimulai, dan Persija harus waspada terhadap kebangkitan Green Force yang kini tengah dalam mode penuh percaya diri. Bukan ke Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares dirumorkan terbang ke Timur Indonesia.
bukan Persebaya Surabaya atau Semen Padang, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares justru disebut-sebut akan merapat ke klub dari timur Indonesia. Rumor itu muncul tak lama setelah sang pelatih resmi meninggalkan PSM Makassar yang sudah ia tangani selama 3,5 tahun terakhir. Justru rumor baru muncul yang lebih mengejutkan. Tavares disebut akan bergabung dengan klub asal timur Indonesia, Malut United. Rumor itu makin kuat setelah salah satu mantan anak asuhnya, Yakob Sayuri, memberi kode lewat unggahan media sosial. "Sukses di tim barunya Coach Bernardo Tavares," tulis Yakob. Kedekatan personal ini disebut bisa menjadi kunci bagi klub berjuluk Laskar Kieraha untuk memikat sang pelatih agar mau bergabung. Apalagi, Tavares dikenal sebagai sosok yang punya hubungan kuat dengan pemainnya, terutama mereka yang pernah tumbuh bersama di PSM. Secara peluang, Malut United memang punya modal kuat untuk mendatangkan pelatih sekelas Tavares. Klub ini dikenal memiliki dukungan finansial yang solid, serta ambisi besar untuk menembus papan atas Super League. Di tengah jeda kompetisi BRI Super League 2026, Persebaya Surabaya sudah kembali menata persiapan tim. Meski harus kehilangan penjaga gawang Hernando Ari yang sedang bergabung bersama Timnas Indonesia, latihan tetap berlangsung intensif di bawah arahan pelatih Eduardo Perez. Hampir seluruh pemain asing Persebaya tampak hadir dalam sesi latihan. Nama-nama seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Diego Mauricio, Mihailo Perovic, Milos Rajkovic, Dime Dimov, Risto Mitrevski, Gali Freitas, hingga Leo Lelis serius mengikuti instruksi tim pelatih. Para pemain lokal pun tak kalah bersemangat, mulai dari penjaga gawang Andika Ramadhani dan Randy Oscario, hingga bek tangguh Arif Catur dan Koko Ari, serta gelandang pekerja keras seperti Rahmat Irianto dan Dimas Wicaksono. Semua pemain berlatih dengan fokus penuh. "Kami sedang membangun intensitas dan menjaga ritme tim," ujar mantan asisten pelatih Luis Milla ini. Persebaya dijadwalkan menjalani laga penting pekan ke-8 melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dipastikan berlangsung sengit, bukan hanya karena rivalitas kedua tim, melainkan juga karena posisi di klasemen sementara yang berdekatan. Persebaya di posisi ke-6 dengan perolehan 10 poin, sedangkan Persija berada 2 tingkat lebih baik di posisi ke-4 dengan 11 poin. Dengan bermodal dukungan penuh bonek secara langsung, tim bertekad meraih kemenangan untuk menjaga tren positif. Dari 2 laga terakhir, Persebaya sukses mengalahkan Semen Padang FC 1-0 dan menahan imbang Dewa United Banten FC 1-1. Atas hasil ini dianggap sebagai bukti bahwa Persebaya mulai menemukan ritme permainan, meski masih banyak evaluasi yang harus dibenahi. Untuk itu di awal musim disebut pelatih asal Spanyol itu sebagai fase adaptasi, karena banyak pemain baru, terutama pemain asing seperti Mihailo Perovic, Milos Rajkovic, dan Diego Mauricio yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan atmosfer kompetisi di Indonesia. Musim ini memang menjadi proses untuk terus meningkatkan diri. Tetapi sejauh ini saya sangat senang dengan kinerja tim, ujar Eduardo Perez optimistis.